Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Setira sebagai pemateri pertama dan teman kelompok saya Randy Pratama sebagai pemateri kedua. Adapun judul makalah kami yaitu manajemen pemasaran pendidikan. Adapun latar belakangnya latar belakang dari makalah kami yaitu persaingan dunia pendidikan menjadi tidak dapat diletakkan lagi. Banyak lembaga pendidikan yang ditinggalkan oleh pelanggannya. Beberapa tahun ini banyak terjadi merger dari beberapa lembaga pendidikan. Kemampuan administrator untuk memahami pemasaran pendidikan menjadi persyaratan dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan lembaganya. Terdapat komponen kunci yang dapat dijadikan bahan analisis untuk memahami konsep pemasaran pendidikan, yaitu konsep pasar. Pasar merupakan tempat berinteraksi beberapa komoditas yang dihasilkan produsen dengan dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan. Pemasaran menjadi suatu yang tidak mutlak harus dilaksanakan oleh sekolah. Selain ditujukan untuk memperhatikan fungsi pemasaran di lembaga pendidikan, adalah untuk membentuk citra yang baik terhadap lembaga, menarik sejumlah calon siswa. Untuk itu, sekolah dituntut untuk melakukan strategi dalam hal pemasaran sekolah guna untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas siswa yang ada. Apabila kita melihat lembaga pendidikan dari kacamata sebuah korporat, maka lembaga pendidikan ini adalah suatu organisasi produksi yang menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli oleh para konsumen. Konsumen utamanya adalah para siswa dan wali murid serta pihak-pihak lain yang terkait. Apabila produsen tidak mampu memasarkan hasil produksinya, dalam hal ini jasa pendidikan disebabkan karena mutunya tidak disenangi konsumen dan tidak memberi nilai tambah bagi peningkatan pribadi individu layanan dan tidak memuaskan, maka produk jasa yang ditawarkan tidak akan laku. Akibatnya sekolah akan mundur, peminatnya tidak ada, akhirnya sekolah itu akan ditutup. Apabila sekolah ditutup karena ketidakmampuan para pengelolaannya, maka akan menimbulkan bencana pada sebuah masyarakat. Agar tidak ditinggalkan oleh pelanggannya, lembaga pendidikan harus dapat memberikan layanan jasa yang mampu mempunyai nilai yang lebih tinggi, mutu yang lebih baik, harga yang lebih terjangkau, fasilitas yang memadai dan pelayanan yang lebih baik. Adapun rumusan masalah kami yaitu yang pertama, bagaimana pengertian manajemen pemasaran pendidikan, yang kedua, tujuan manajemen pemasaran pendidikan, yang ketiga, fungsi manajemen pemasaran pendidikan. Adapun yang keempat yaitu langkah-langkah strategi pemasaran pendidikan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian manajemen pemasaran pendidikan, yang kedua untuk mengetahui fungsi manajemen pemasaran pendidikan, yang ketiga untuk mengetahui tujuan manajemen pemasaran pendidikan, yang keempat untuk mengetahui langkah-langkah strategi pemasaran pendidikan. Selanjutnya itu pembahasannya, yaitu yang pertama, pengertian manajemen pemasaran pendidikan. Manajemen pemasaran pendidikan berasal dari istilah manajemen dan pemasaran pendidikan. Ini merupakan dua ilmu yang kemudian dipadukan dalam satu kegiatan. Artinya, fungsi-fungsi yang ada dalam kedua ilmu tersebut digabungkan dalam suatu bentuk kerjasama,
sebagaimana dijelaskan di awal, manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, penorganisasian, pergerakan, dan pengawasan secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya. Sedangkan pemasaran pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Jadi, manajemen pemasaran pendidikan dapat diartikan sebagai proses perencanaan, perorganisasian, penggerakan atau pengarahan, dan pengendalian dalam mencapai kegiatan pemasaran pendidikan secara efektif dan efisien untuk menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak siswa secara menyeluruh melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua itu fungsi manajemen pemasaran pendidikan. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling dasar karena manajemen meliputi penyeleksian di antara bagian pilihan dari tindakan. Perencanaan dalam pemasaran pendidikan bertujuan untuk mengurangi atau mengimbangi ketidakpastian atau perubahan yang akan datang. Memusatkan perhatian kepada sasaran, menjamin atau mendapatkan proses pencapaian tujuan terlaksana secara efisien dan efektif, serta memudahkan pengendalian. Maka perencanaan dalam pemasaran pendidikan adalah sebagai patokan dalam kegiatan pemasaran yang akan dilaksanakan agar efektif dan efisien. Planning ini dibuat berdasarkan data yang ada di perusahaan, misalnya planning daerah pemasaran, planning tentang harga, planning tentang strategi yang akan digunakan dalam memasuki pasar, teknik promosi yang akan digunakan. Yang kedua itu pengorganisasian. Pada tahap ini harus disusun organisasi pemasaran yang jelas dan efisien sehingga dengan jelas diketahui siapa yang bertanggung jawab kepada siapa yang harus mempertanggungjawabkan. Bagaimana koordinasi dalam perusahaan. Jadi di sini diperlukan suatu struktur tim manajemen pemasaran pendidikan yang jelas sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab seandainya terjadi penyimpangan dalam pekerjaan. Yang ketiga itu activating atau pergerakan atau pengarahan. Menurut Terry, pergerakan berarti usaha untuk menegakkan anggota kelompok sedemikian rupa untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan antusias dan kemampuan yang baik. Pergerakan merupakan upaya untuk mewujudkan perencanaan menjadi kenyataan untuk melalui berbagai pengarahan dalam pemotivasian agar setiap anggota dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat itu controlling atau pengendalian atau pengawasan. Menurut Wildam dalam buku manajemennya, pengawasan adalah peninjauan kemajuan terhadap pencapaian hasil dan pengambilan tindakan pembetulan ketika kemajuan tersebut tidak terwujud. Tujuan pengendalian adalah sebagai berikut. Yang pertama, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dari rencana. Yang kedua,
untuk melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan. Yang ketiga, supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. Maka inti dari pengendalian atau pengawasan ini adalah untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan dalam hal ini pemasaran pendidikan dan memastikan bahwa pelaksanaan pemasaran pendidikan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan rencana, maka perlu adanya perbaikan. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu bagian C. Bagian C, tujuan manajemen pemasaran pendidikan. Untuk menentukan tujuan maupun fungsi dari pemasaran pendidikan tentunya tidak akan dapat terlepas dari pengertian yang telah disampaikan di atas. Adapun beberapa tujuan dari pemasaran pendidikan adalah memberi informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan. Yang ketiga, membedakan produk lembaga pendidikan dengan produk lembaga pendidikan yang lain. Yang keempat, memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang telah ditawarkan. Menstabilitaskan eksistensi kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Jadi yang ingin dicapai pemasaran pendidikan adalah pelanggan yang disesuaikan dengan target, baik itu berkaitan dengan kualitas dari calon pelanggan. D. Langkah-langkah strategi pemasaran pendidikan. Di dalam pemasaran pendidikan terdapat beberapa langkah-langkah strategis, yaitu yang pertama, identifikasi pasar, yaitu sebuah penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar termasuk atribut-atribut pendidikan yang telah menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Yang kedua, segmentasi pasar atau positioning, yaitu membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Sedangkan positioning adalah karakteristik dan pembedaan produk yang nyata yang memudahkan konsumen untuk membedakan produk jasa antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Yang ketiga, diferensiasi produk. Melakukan diferensiasi merupakan cara yang efektif dalam mencari perhatian pasar. Strategi ini adalah strategi yang memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor. Yang keempat, komunikasi pemasaran, yaitu publikasi prestasi oleh media independen dalam pelayanan massa. Yang kelima, pelayanan sekolah yang terlihat apa yang diharapkan pada konsumen. Kesimpulan, manajemen pemasaran pendidikan dapat diartikan sebagai proses perencanaan, perorganisasian, penggerakan, pengarahan, dan pengendalian segala kegiatan pemasaran pendidikan secara efektif dan efisien untuk menawarkan mutu, layanan intelektual, dan pembentuk watak siswa secara menyeluruh melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya dalam rangka ini mencapai tujuan organisasi. Itulah lanjutan dari materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perorganisasian, penggerakan, pengarahan, dan pengendalian segala kegiatan pemasaran pendidikan secara efektif dan efisien untuk menawarkan mutu, layanan intelektual, dan pembentuk watak siswa secara menyeluruh melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya dalam rangka ini mencapai tujuan organisasi. Itulah lanjutan dari materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.